Halo Sobat Unsia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kepemimpinan sebagai salah satu aspek penting dalam MSDM. Pembahasan mencakup konsep kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan, wewenang, hingga berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan sesuai kondisi. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang. Seorang pemimpin harus mampu memengaruhi dan mengarahkan orang lain agar bersedia bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Kepemimpinan dapat ditemukan pada berbagai tingkatan organisasi. Perbedaan tingkat tersebut menyebabkan tanggung jawab dan ruang lingkup kepemimpinannya juga berbeda. Efektivitas seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya mengarahkan, membimbing, dan menciptakan kondisi kerja yang mendukung. Pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga membantu bawahannya mencapai hasil kerja yang diharapkan. Pendekatan kepemimpinan melihat kepemimpinan dari sudut yang berbeda. Ada yang menekankan sifat seorang pemimpin, ada yang melihat perilakunya, dan ada pula yang menekankan pentingnya menyesuaikan kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Tanggung jawab pemimpin tidak berhenti pada pemberian instruksi. Pemimpin juga harus memastikan bawahannya memiliki sumber daya, memahami target, memperoleh dukungan, serta mendapatkan evaluasi dan penghargaan yang sesuai. Wewenang dalam kepemimpinan tidak hanya dapat dilihat dari struktur formal. Seorang pemimpin memang dapat memperoleh wewenang dari organisasi, tetapi kepemimpinannya akan lebih efektif apabila memperoleh penerimaan dari bawahannya. Dalam teori Pat Goal, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling tepat. Pemimpin perlu melihat siapa bawahannya, bagaimana karakteristik pekerjaannya, dan bagaimana situasi organisasi sebelum menentukan gaya kepemimpinan yang digunakan. Keempat gaya tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya, gaya direktif dapat digunakan ketika bawahan membutuhkan arahan yang jelas, sedangkan gaya partisipatif lebih sesuai ketika pemimpin membutuhkan masukan dari bawahannya. Perbedaan ketiga gaya tersebut terutama terletak pada seberapa besar keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan. Pemimpin tidak harus menggunakan satu gaya untuk semua kondisi. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya yang paling sesuai dengan karakter pemimpin, bawahan, organisasi, dan situasi pekerjaan. Contoh ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sebaiknya tidak diterapkan secara kaku. Pemimpin perlu membaca kondisi terlebih dahulu, kemudian memilih pendekatan yang paling sesuai. Pemimpin yang efektif bukan hanya pemimpin yang mampu memberikan perintah, tetapi juga mampu membangun hubungan, memberikan dukungan, dan menyesuaikan cara memimpin dengan kebutuhan organisasi dan bawahannya. Dari materi ini dapat kita pahami bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memiliki kewenangan, tetapi juga tentang kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan membangun orang lain. Karena setiap kondisi berbeda, seorang pemimpin perlu mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar tujuan individu maupun organisasi dapat tercapai secara efektif.